Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Siti Jahrona Rambe dengan NIM 221401127. Di sini saya akan menjelaskan terkait klasifikasi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita import Pandas dulu untuk mengimport datanya. Lalu kita import dari Google Drive. Kemudian di sini DF sama dengan PD dari CSP, yaitu Pandas akan membaca CSP dari Google Drive dengan menampilkannya dengan DF atau tabel. Di sini saya menggunakan dataset weather atau cuaca. Jadi saya akan mengklasifikasikan cuaca itu apakah nanti cuacanya hujan atau mendung ataupun cerah. Yang pertama yaitu pre-processing dulu, yaitu df is null, di mana untuk eh, melihat mencari nilai yang kosong. Nah, di sini pada data saya itu tidak terdapat nilai yang kosong karena bisa dilihat dari sini df is null sama dengan sum untuk melihat jumlah nilai yang kosong. Di sini tidak ada nilai yang kosong yaitu nol. Lalu mencari duplikasi data. Dari data saya ini tidak ada data yang duplikat karena bisa dilihat untuk duplikasi datanya jika dijumlahkan menggunakan sum hasilnya itu nol. Nah, kemudian saya akan mengubah tipe data dari data ini untuk mencari outlier, di mana dari yang pertamanya kolom numerik untuk tabel temperatur, humidity, precipitation, dan wind speed itu akan diubah menggunakan error course. Nah, yang pertama itu kita akan cek dulu outliernya. Di sini pertama kita df cek outlier. Di sini saya menggunakan kuartil. Kenapa saya menggunakan kuartil? Yang pertama, kita bisa lihat batasan kayak bawahnya ataupun batasan data atasnya. Jadi yang melebihi dari batas atasnya, maka itu data yang outlier. Nah, saya pertama kita define dulu check outlier, di mana di sini menggunakan dua argumen, yaitu ada df data frame dan juga kolom untuk nama kolom yang ingin dicek outliernya. Lalu di sini menggunakan Q1 dan Q3. Di sini untuk menghitung kuartil ke-1 dan juga kuartil ke-3. Dan juga selisihnya dengan menggunakan IQR, yaitu Q3 dikurangi Q1. Lalu di sini untuk menghitung batas bawah, menggunakan lower bound, dan juga batas atasnya menggunakan upper bound. Apakah nanti suatu nilai itu adalah outlier, di mana di lower bound dan upper bound ini untuk menentukan apakah nanti nilainya itu adalah outlier. Kemudian outlier sama dengan df kolom lebih kecil sama dengan lower bound, lalu df kolom lebih besar sama dengan upper bound. Ini untuk menghitung batas bawah dan batas atas. Untuk menentukan apakah nantinya suatu nilai itu outlier. Lalu di sini, oh salah maaf, untuk menentukan nilai outlier dan untuk menentukan suatu nilai itu outlier atau enggak itu menggunakan ini lower bound dan upper bound. Q1 dikurang 1,5 dikali IQR. Kemudian upper boundnya itu Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Nah, kalau yang outlier sama dengan df kolom lebih kecil dari lower bound dan df kolom lebih besar dari upper bound itu untuk menyaring baris-baris di mana nantinya nilai kolom yang berada di luar batas tersebut itu adalah nilai outliernya. Kayak misalnya nilai pada kolom kolom wine atau angin itu apakah lebih kecil dari lower boundnya, kemudian nilai pada kolom misal wine apakah dia lebih besar dari upper bound. Kalau misalnya dia yang lebih besar maka dia outlier. Kemudian jika dia lebih kecil dari kuartilnya tadi atau lower boundnya maka dia nilai itulah yang outlier. Namun kalau berada di tengah-tengahnya atau berada di antara Q1 dan Q3 maka itu tidak outlier. Seperti itu untuk mencari outliernya. Nah, kemudian di sini akan cek outlier untuk menampilkan hasilnya. Yang pertama yaitu untuk tabel temperatur, lalu humidity, precipitation, dan juga wind speed. Nah, hasilnya itu tidak ada outlier, yaitu jumlahnya itu nol semua. Jadi tidak ada outlier pada setiap kolom.
Kemudian di sini saya akan melakukan normalisasi di mana saya mengubah, tipe data kolomnya itu menjadi, numerik, biar supaya bisa diolah datanya. Yaitu pertama saya tuh ubah koma ke titik menggunakan regex. Lalu untuk mengubahnya ke numerik itu saya menggunakan error course. Setelah itu ini saya akan ubah tipe datanya. Setelah diubah semuanya itu menjadi float dan tidak ada yang objek. Kemudian sini saya normalisasi yaitu saya menskalakan angka dari datanya itu menjadi yang lebih kecil supaya lebih mudah di diolah datanya. Di sini pertama kan kolom fitur itu ada temperatur C, humidity. Ini saya ubah menjadi lebih kecil menggunakan sklearn processing di mana saya import min max scalar. Nah, di sini sudah datanya itu sudah diskalakan menjadi yang lebih kecil perbandingannya. Kemudian di sini saya mencari df scale describe untuk mencari kuartil kuartil 1, 2, dan 3-nya, kemudian mencari nilai minimal dan maksimumnya untuk saya bisa lebih mudah dalam mengklasifikasikan data ini. Nah, yang pertama itu kan tadi precipitation untuk mengklasifikasikannya di sini kan ada kolom yang pertama itu precipitation atau curah hujan, lalu ada wind speed. Wind speed itu kecepatan angin, lalu ada humidity atau kelembapan, dan juga ada temperatur atau suhu udara. Jadi berdasarkan tadi sudah saya cari di describe ini, untuk melihat perbandingan atau skala eh, nilai yang terkecil itu berapa dan nilai yang terbesar berapa atau nilai tengahnya itu berapa dari setiap tabel, itu dari setiap temperatur, humidity cari untuk saya bisa mengklasifikasikan data ini. Nah, dari sini saya untuk mengklasifikasikannya itu saya buat seperti kalau misalnya precipitation atau curah hujannya itu lebih besar dari 0,5 dan juga kecepatan anginnya lebih besar dari 0,3, maka itu bisa dibilang data itu termasuk hujan. Lalu jika curah hujan yang lebih kecil sama dengan 0,2 dan temperaturnya lebih besar dari 0,6 dan kecepatan anginnya lebih kecil sama dengan 0,3, maka bisa dibilang itu cerah. Lalu kalau misalnya precipitation-nya itu di antara lebih kecil dari 0,2 dan lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0,2 dan lebih besar sama dengan 0,5. Lalu jika temperaturnya itu lebih kecil sama dengan 0,4 dan lebih besar sama dengan 0,6. Lalu jika wind speed-nya lebih kecil dari 0,3 dan lebih besar dari 0,7, maka itu masuk ke mendung. Lalu masuk ke fungsi fallback jika data itu tidak masuk di antara ketiga ini yaitu ada hujan, cerah, dan mendung, itu maka dia masuk ke dalam mendung. Nah, hasil klasifikasinya itu masuk yaitu kita DF scale atau munculin tabel yang udah diskalakan tadi yaitu ada cuaca di mana udah diaplikasikan hasil klasifikasi cuacanya tadi. Nah, untuk hasilnya itu bisa dilihat di sini. Saya tampilin untuk headnya aja, tabel headnya aja karena tabel itu panjang. Di sini bisa dilihat bahwa cuaca pada tabel 1, 2, 3, dan 4 itu cuacanya mendung. Karena berarti nilai prediksinya bahwa pada tabel 1, 2, dan 3 itu barisnya masuk ke dalam klasifikasi mendung. Baik, cukup segitu terkait klasifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait regresi. Di sini saya menggunakan data advertising atau pengiklanan terhadap barang, misalnya eh, mobil. Nah, saya prediksi penjualannya terhadap iklannya itu ada di TV, newspaper, dan juga pada radio. Pertama kita import dulu, Pandas dulu untuk mengimport datanya dan import dari Google Drive. Lalu di sini saya tampilkan DF tabelnya di mana Pandas akan membaca data CSV lalu menampilkannya dalam .df. Oke, setelah itu saya akan merename terlebih dahulu kolomnya, yaitu features-nya ada radio, newspaper, dan sales. Saya rename menjadi huruf besar R-nya depannya.
Lalu kemudian saya pre-processing data di mana di sini saya mencari missing value. Di sini menggunakan df is null. Nah, pada data saya tidak ada yang missing value, tidak ada nilai yang kosong. Lalu untuk duplikat datanya juga tidak ada data yang duplikat pada data saya, yaitu di sini nol juga. Nah, di sini saya untuk mencek outlier sama juga menggunakan kuartil, di mana data yang lebih ke data yang di luar kuartil 1 dan kuartil 3, maka itulah data yang outlier. Sama seperti klasifikasi tadi, saya mencarinya di sini saya dapatkan untuk kolom TV tidak ada outlier, radio tidak ada outlier, dan newspaper itu ada outlier, namun hanya dua. Nah, karena outliernya cuma hanya dua, jadi saya keep aja, tidak saya hapus karena mungkin ini tidak mengganggu untuk saya nantinya mengolah data, sehingga saya biarkan outliernya itu ada, karena hanya dua. Nah, setelah itu di sini saya deskripsikan bahwa featuresnya itu ada TV, radio, dan newspaper. Lalu targetnya itu ada sales atau penjualan. Nah, pertama untuk mengolah data regresi ini saya akan import numpy-nya dulu untuk mencari perhitungan seperti array atau mencari min. Lalu scipy ini untuk memvisualisasikan data saya. Lalu matplotlib juga memvisualisasikan data, dan seaborn juga untuk memvisualisasikan data, yaitu seperti eh, gambar ini. Lalu saya menggunakan stats model untuk menghitung model dari data ini, lalu dan juga ini juga mengimport stat model stats dari API. Nah, kalau yang ini untuk formula atau mencari rumusnya. Nah, yang pertama di sini saya akan melihat visualisasi data untuk apakah dia linear atau enggak. Di sini untuk variabel X-nya itu ada TV, radio, dan newspaper, dan variabel Y-nya atau variabel targetnya itu ada sales, mana height-nya itu ada 4, dan aspeknya itu adalah 1. Nah, untuk plotnya sendiri saya menggunakan scatter, di mana warnanya itu adalah biru. Untuk gambar scatter titiknya, dan garisnya atau line-nya itu berwarna merah. Bisa dilihat di sini bahwa korelasi antara variabelnya ini yaitu linear untuk variabel TV dan radio terhadap sales, namun untuk variabel newspaper ini tidak linear terhadap variabel sales. Jadi bisa disimpulkan bahwa TV berkorelasi kuat positif dan linear dengan variabel target, dan koran tidak terlihat tidak berkorelasi. Terlihat tidak berkorelasi untuk koran. Selanjutnya di sini saya akan pembentukan model regresi berganda di mana rumusnya itu ada penjualan, lalu B0 ditambah B1. B0 itu adalah untuk slope-nya atau koefisien awalnya, lalu B1 di mana TV ditambah B2 atau radio, dan B3 sama atau koran. Nah, di sini ada fit model di mana untuk menghitung atau mencari rumus dari regresi ini, di mana untuk menentukan nilai targetnya. Yang pertama yaitu untuk menentukan target atau penjualannya adalah sales terhadap TV, radio, dan newspaper. Nah, di sini dihasilkan menggunakan OLS regression result. Di sini dihasilkan ada R square, di mana R square 0,9897, lalu ada interceptnya berapa, dan TV, radio, dan newspapernya berapa. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa besar koefisien interceptnya itu adalah 2,9389. Lalu besar koefisien TV-nya itu adalah 0,0458. Lalu besar koefisien dari radio adalah 0,1885. Lalu besar koefisien dari koran adalah minus 0,010. Sehingga persamaan regresi bergandanya menjadi penjualan sama dengan 2,9389 ditambah 0,0458 untuk TV ditambah 0,1885 itu radio dikurangi 0,0010 untuk koran. Nah, dari persamaan ini diperoleh model regresi linear bergandanya, di mana kita lihat bahwa nilai interceptnya itu adalah 2,93.
yang menunjukkan bahwa jika kita mempertahankan uang yang dibelanjakan di TV, radio, dan koran untuk iklan itu sebagai nol, estimasi rata-rata penjualannya akan menjadi 2,93. Dan peningkatan dalam uang yang dibelanjakan di TV untuk iklan akan meningkatkan penjualannya sebesar 0,0458. Dan uang yang dibelanjakan di radio untuk iklan akan meningkatkan penjualan sebesar 0,1885. Dan uang yang dibelanjakan di koran untuk iklan akan meningkatkan penjualan sebesar minus 0,0010 atau tidak ada peningkatan. Nah, dari hasil tes diperoleh nilai R square sebesar 0,896 yang mengindikasikan bahwa nilai tersebut mendekati 1 sehingga dapat dikatakan model memiliki kecocokan yang lebih baik. Nah, untuk evaluasinya saya menggunakan mean square error. Di sini menunjukkan nilai mean square errornya itu 3,17 dan prediksi sales for new datanya itu 16,9. Nah, dari MSE-nya itu untuk mengukur seberapa jauh prediksi model dari nilai aktual yang pada data uji. Jadi nilai ini dihitung sebagai rata-rata kuadrat dari selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Nah, semakin kecil MSE, maka semakin baik model dalam memprediksi. Bisa dilihat bahwa di sini MSE-nya sangat kecil daripada nilai prediksinya, sehingga MSE ini lebih baik dalam mengatakan bahwa model ini lebih baik dalam memprediksi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.